Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sholih dan sholihah. Ya, hari ini kita akan belajar lagi, yaitu pendidikan agama Islam. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Ya, ada yang tahu apa sih perilaku terpuji itu? Perilaku terpuji itu sama dengan seperti sikap yang baik, gitu, adab yang baik. Ya, sikap yang baik atau perilaku terpuji itu banyak sekali contoh-contohnya. Tapi di sini kita akan membahas hanya beberapa contoh saja. Disimak baik-baik ya, sholih dan sholihah. Yang pertama yaitu jujur. Ya, sholih dan sholihah, kita pasti sudah tahu ya apa itu jujur. Ya, jujur itu berkata sesuai dengan kenyataannya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai anak, kita harus berkata jujur dengan orang tua, harus berkata jujur dengan guru, ya, karena Allah menyayangi orang-orang yang jujur. Dan lawan dari kata jujur itu adalah bohong. Ya, jadi bohong itu tidak diperbolehkan sama Allah. Jadi kalau kita mau menjadi anak yang sholih dan sholihah, kita harus berkata jujur ya. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab adalah menanggung akibat dari perbuatannya. Contohnya, Ahmad meminjam pensil kepada Amir, tetapi Ahmad menghilangkannya. Lalu Amir meminta maaf dan mengganti pensilnya yang baru. Itu yang dinamakan dengan tanggung jawab. Jadi kita selain harus jujur, kita juga harus bersikap dan mempunyai sifat tanggung jawab ya. Karena tanggung jawab juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hidup bersih. Allah pun itu menyukai tempat-tempat yang bersih. Jadi ketika sholih dan sholihah melihat ada sampah di tempat yang bukan tempatnya, itu silahkan sholih dan sholihah ambil sampahnya dan dibuang ke tempat sampah, gitu ya. Jadi kita harus hidup bersih. Jika rumahnya kotor, sholih dan sholihah bisa membantu orang tuanya dengan menyapu, karena orang beriman itu harus menjaga kebersihan. Selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin itu sama halnya dengan taat peraturan. Jadi sholih dan sholihah harus pandai memanfaatkan waktu dengan disiplin. Contohnya dengan berangkat ke sekolah itu tidak telat. Jika jadwalnya jam 7, sholih dan sholihah harus sudah datang di sekolah sebelum jam 7. Atau jika jadwalnya jam 8, sholih dan sholihah harus datang ke sekolah sebelum jam 8. Jadi dipercepat lagi berangkatnya dari rumah ya. Karena Allah dan Rasul itu menyukai anak-anak yang disiplin. Jika anak-anak disiplin, maka dia tidak akan telat dan akan mempunyai banyak teman. Dan yang terakhir yaitu hormat terhadap sesama anggota keluarga. Kita semua pasti mempunyai keluarga ya, pasti mempunyai banyak anggota keluarga. Ya, anggota keluarga itu orang yang tinggal bersama kita, orang yang tinggal bersama di rumah kita. Misalnya seperti ayah, ibu, atau abi, umi, kakak, adik, nenek, atau kakek. Nah, kita itu harus menghormati anggota keluarga kita, termasuk dengan adik kita, walaupun umurnya lebih kecil. Kita tetap harus menghormati dan menyayanginya. Terutama kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Harus kita hormati, tidak boleh membantah, dan harus membantu juga kedua orang tua. Ya, ada beberapa cara dalam menghormati anggota keluarga, yaitu dengan berbicara yang santun, yang sopan dan santun. Dengan siapapun, dengan adik pun kita harus berbicara dengan yang sopan dan santun. Patuh terhadap anggota keluarga yang lebih tua, seperti kakak atau
orang tua itu ibu, ayah gitu. Dan tak lupa juga untuk saling menyayangi setiap anggota keluarga, apalagi yang lebih muda ya, yang lebih kecil seperti adik. Dalam berbicara kita harus sopan dan santun. Tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak dengan berkata dengan berteriak gitu. Kita harus pelan, lembut, sopan dan santun. Dan ketika kita sedang diajak berbicara atau ngobrol, itu kita harus mendengarkan, bukan mengacuhkan, bukan nyuekin yang mengajak kita bicara. Jadi kita harus mendengarkan dengan baik. Dan yang terakhir, perilaku santun antara sesama anggota keluarga, yaitu contohnya kita sedang lewat di depan orang tua seperti nenek, kakek, atau ibu, ayah, atau paman gitu. Itu kita harus berperilaku santun juga, seperti contohnya dengan mengucapkan permisi atau agak menundukkan badan sedikit, tidak dengan berjalan cepat atau sambil berlari-lari. Jadi kita harus berjalan pelan dan agak menunduk dikit gitu ya. Jadi kita tetap harus berperilaku sopan santun sesama keluarga juga, dengan adik, kakak, apalagi dengan kedua orang tua. Baik Soli dan Solihah, itu tadi beberapa contoh dari perilaku terpuji. Yang pertama itu jujur, kedua tanggung jawab, yang ketiga hidup bersih, yang keempat disiplin, dan yang kelima yaitu hormat terhadap anggota keluarga. Baik, mungkin cukup sekian pelajaran kali ini. Kurang lebihnya guru mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.